Sebenarnya gue menyesal kerja di kapal pesiar. Ya, kalian gak salah dengar. Gue sangat menyesal di kapal pesiar. Hai guys, welcome back to my channel Budi Rahayu 645 dengan saya Budi. Dan kali ini gue akan membahas tentang penyesalan gue kerja di kapal pesiar. Ya, kalian gak salah dengar kalau gue ini menyesal kerja di kapal pesiar. Tentunya dong gue ada alasan kenapa gue menyesal. Ya, karena yang pertama adalah waktu gue join itu pada saat umur gue 24. Sedangkan untuk minimal penerimaan kerja di kapal pesiar itu minimal itu 21 untuk di kapal Amerika dan umur 18 untuk di kapal Eropa. Sedangkan gua membuang-buang waktu dari umur 21 sampai 24, berarti 3 tahun gua, hampir 4 tahun lah. 3 tahun untuk buang-buang waktu. Aturannya dari awal, lebih bagus, iya kan? Dan yang kedua, posisi yang gua ambil waktu itu posisi paling rendah di kali steward. Coba kalau misalkan gue posisinya ambilnya misalkan dari umur 21 dan posisinya langsung ke dining room di restoran, otomatis potensi penghasilan pun lebih besar. Tapi guys, sebenarnya itu hanya intermezzo saja. Kenapa? Karena memang suatu kejadian itu pasti ada sebab dan akibat. Dan itu pun mungkin saja kalau misalkan gue nggak ke Jambi dulu, nggak tinggal di Jambi, nggak mungkin juga gue bisa ke kapal pesiar. Itu adalah jalan cerita, itu adalah jalur hidupnya seperti itu. Oke guys, bagi kalian yang baru datang ke channel ini, selamat datang di channel Budi Rahayu 645. Dan bagi kalian yang belum tahu channel ini channel apa, ini adalah tentang informasi tentang kapal pesiar, vlog kehidupan pribadi gua, dan semua tentang kapal, traveling. Ya, di sini semua ada. Well, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan juga jangan lupa tombol like-nya ditekan dan notifikasinya untuk subscribe, dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya yang akan gua upload hampir 2 hari sekali dalam 1 bulan ini. Oke. Well guys, perkenalkan dulu ya, karena yang belum kenal nih, gua Budi dan gua lahir di Garut, besar pun SD SMP di Garut, dan gua pernah sekolah di Bandung dan tinggal di Jambi sampai saat ini pun sering bolak-balik ke Jambi. Oke, dan gue bekerja di kapal pesiar itu sejak tahun 2013. Juli 2013 itu pertama kali gue kerja di kapal pesiar. Dan terakhir ya kemarin karena corona ini. Jadi seperti pembahasan video gue sebelumnya, gue pertama kali kerja di kapal pesiar itu posisinya sangat rendah sekali, yaitu galley steward alias gue tukang cuci piring dan tukang bersihin dapur. Itu selama 3 kontrak alias 3 tahun. Dan setelah itu gue move on dan ambil career path dan gue pindah ke foto departemen. Dan alhamdulillahnya dari mulai ada beberapa level di foto departemen, dari mulai level 1, 2, 3, 4, 5 dan asisten manajer dan manajer. Sedangkan gue waktu untuk kontrak di fotografer itu cuma 6 bulan kontrak. Jadi selama 4 tahun itu gue sudah berapa kali naik? 6 kali naik. Jadi selama 4 tahun ya selama 4 tahun 6 kali kontrak. 6 kali kontrak di kapal pesiar. Gue pernah dari mulai level 1 naik ke level 2, ke 3 dan ke 4. Nah, untuk level 5 gue kemarin nggak sempat naik ke level 5 karena memang lagi promosinya lagi di post dulu sama perusahaan. Jadi kontrak ke-5 pun gue masih level 4. Dan kontrak ke-6 kemarin masih level 4 dan jarak 2 bulan. Setelah 2 bulan gue langsung step up, langsung nggak ke level 5 lagi ya, tapi ke asisten manajer. Ya, jadi posisi terakhir gue ini adalah asisten manajer. Tapi karena posisi sekarang lagi coronavirus itu, jadi semua kapal pesiarnya lagi berhenti. Dan gue sudah lama dirumahkan. Dari mulai sebenarnya nggak nerima gaji itu dari mulai bulan April ya, karena bulan April itu habis kontrak gue. Awal April itu udah habis kontrak, tapi gue bisa pulang itu
tanggal 17 Juni nyampe Jakarta. 17 Juni nyampe Jakarta karena memang prosesnya itu lama sekali untuk proses repatriation atau repatriasi pemulangan kru kapal pesiar sendiri. Ya, tapi alhamdulillahnya semuanya lancar-lancar saja. Gue pernah tertahan di kapal karena posisi pandemi ini selama 112 hari di kapal. Bayangin 112 hari dari tanggal 26 Februari sampai dengan 17 Juni. Gak stres gimana dong? Ya kan, itu rekor pertama gua, rekor pertama tinggal di kapal lebih dari 100 hari alias 112 hari. Wow banget kan? Ya. Well, itu cerita gua aja gitu. Tapi buat intinya seperti ini, gua kasih saran atau pesan ya buat temen-temen yang masih muda, yang umur 19 tahun, 18 tahun, ataupun yang baru lulus SMA. Ya kalau misalkan kalian ingin kerja yang kerja lebih baik, ya ini salah satunya ya. Sebenarnya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik itu, misalkan di luar sana. Ada mungkin orang yang bisa ke Jepang, atau misalkan kerja di perusahaan yang lebih bagus, atau misalkan kalian mau ngambil kuliah sesuai dengan minat kalian. Akan tetapi yang salah satu yang gue sarankan adalah kapal pesiar. Nah, kalau misalkan kalian udah lulus SMA, coba kalian ambil di LPK, ngambil D1 perhotelan, ya, ambil D1 perhotelan, itu khusus untuk ke kapal pesiar. Nanti setelah lulus di sana, baru kalian bisa daftar ngelamar ke kapal pesiar. Dan potensinya pun untuk bekerja di kapal pesiar itu sangat terbuka lebar sekali. Karena namanya kapal pesiar itu terus berkembang, terus bertumbuh, dan kapal pun terus bertambah. Dan selalu membutuhkan kru. Seperti itu. Makanya selagi masih muda, jadi manfaatkan waktunya, terus ambil posisi yang lebih baik. Yang gue sarankan sih kalau posisi yang lebih baik itu adalah di housekeeping ataupun di restoran. Tapi restoran lebih banyak duitnya untuk awal-awal ya. Seperti itu. Tapi kalau housekeeping pun bagus juga. Tapi kalau sudah cabin steward gitu. Kalau digali ya di dapur sebenarnya bagus nggak bagus tergantung perusahaannya. Cuman kan nggak ada tipping, nggak ada tips, makanya terus kerjanya lebih capek juga ya. Jadi 3 departemen yang sangat besar ya di dunia kapal pesiar itu digali itu di dapur, restoran, yang kedua yang terakhir di housekeeping. Kalau restoran itu F&B ya, bar juga termasuk F&B gitu. Oke. Apa lagi ya? Lagi yang perlu dibahas. Gini, selagi masih masa pandemi ini gitu, buat kalian yang mau berangkat atau yang belum jadi, ataupun buat kalian yang masih sekolah gitu, jadi gue saranin untuk perdalam bahasa Inggrisnya. Perdalam dulu bahasa Inggrisnya. Kenapa bahasa Inggris sangat penting? Karena itu bahasa komunikasi kita, bahasa pertama yang digunakan komunikasi di kapal pesiar. Ya, kalau kalian bahasanya ngaco, ngawur, susah dapat promosinya, ya kan? Nanti miskomunikasi. Ini yang nanti menyulitkan pekerjaan kita. Tapi kalau kita lancar ngomong, cacisius, terus enteng banget dengan tamu, dengan atasan kita, otomatis kita pun untuk dapat promosi kenaikan jabatan pun bisa lebih cepat. Apalagi orang Indonesia terkenal dengan rajin untuk bekerjanya, dibanding dengan ya di beberapa negara lain lah istilahnya. Karena kita terbiasa susah sih di negara kita. Makanya ada pekerjaan seberat apapun, yang penting hasilnya gede, itu kita benar-benar maksimalkan. Gitu. Mantap. Well, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, terus ingin menanyakan sesuatu tentang kapal pesiar, kalian bisa cantumkan komen di bawah ini, dicantumkan ya, biar kalian juga bisa berinteraksi dengan gue secara langsung, dapatkan informasi secara langsung, terus gue bisa bahas juga di YouTube gue gitu. Dan bagi kalian, kalau misalkan kalian pikir video ini bermanfaat, boleh di-share juga teman-teman kalian, dan juga boleh dipencet tombol like-nya. Dan notifikasinya juga kalau misalkan kalian belum subscribe, silahkan subscribe, dan jangan lupa tombol notifikasinya juga dinyalakan biar kalian juga nggak ketinggalan video-video yang akan gue upload selanjutnya, karena memang bakal banyak sekali yang akan gue upload. Mungkin untuk sekarang ini gue mencoba upload mungkin 2 hari sekali atau harus setiap harinya 1 gitu, karena posisinya sekarang ini kan lagi jadi kaum rebahan gitu.
ya Jakarta aja mau PSBB lagi, sedangkan di sini gue nggak bisa kemana-mana, keluar kota nggak boleh, ya kan. Jadi gue standby aja di Garut. Kemarin gue standby di Jambi selama 1,5 bulan, dan gue lagi bangun rumah kecil sih, nggak besar, tapi alhamdulillahnya cash gitu ya, alhamdulillahnya cash gitu. Jadi gue nggak kredit gitu, tapi rumah kecil sih, tapi cash ya. Ya, alhamdulillahnya gitu kan. Nanti juga gue bakal balik lagi ke Jambi dan bulan Oktober ya, untuk finishing dan lain-lain, karena banyak hal yang perlu dikerjakan di Jambi juga, seperti itu. Sebenarnya gue lagi kurang fit ya, karena kemarin itu sempat gue demam. Tapi bukan corona, ingat, bukan corona ya. Seperti itu karena kecapean aja sih, karena masuk angin. Mungkin terbiasa di Jambi dengan suhu 33 derajat Celcius pada waktu siang hari, di sini dengan suhunya 29 ya. 29. Pada malam hari di sini 17 derajat, di Jambi pada malam hari itu 24. Jadi kan beda banget suhunya. Ya, mudah-mudahan, tapi gue lagi masa penyembuhan. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan gue udah normal lagi dan bisa beraktivitas kembali. Oke, mungkin kali ini itu aja sih, nggak perlu banyak-banyak. Yang penting gue akan rutin untuk mengupload videonya, biar kalian juga bisa mendapatkan update terus dari gue, biar kalian juga bisa fresh terus, bakar semangatnya untuk mendapatkan informasi yang akurat untuk kapal pesiar. Yep, thank you for watching, and until the next time, see you, bye-bye.